Oke. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Bu Dwi. Bagaimana kabar Pak Wahyu hari ini? Sehat dan semangat kan? Alhamdulillah sehat Bu Dwi dan sedikit kurang bersemangat ini. Kalau Bu Dwi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik Pak Wahyu. Ada apa kok kurang bersemangat hari ini? Iya Bu Dwi, saya butuh teman ngopi ini. Makanya saya tadi WA Bu Dwi. Tujuannya untuk ngobrol sebentar Bu. Oh gitu. Oke, mari kita ngobrol bersama-sama di taman sekolah ya Pak, sambil merasakan suasana sejuk dan segar. Setuju Bu Dwi, biar di sana kita menghirup udara segar. Ngomong di siang ini apa yang Pak Wahyu obrolkan dengan saya? Begini Bu Dwi, saya itu sedang kurang percaya diri tentang pembelajaran di kelas saya. Pada pembelajaran IPS, materi tentang globalisasi. Murid-murid saya itu kurang fokus dan antusias dalam pembelajaran. Saat saya berikan penilaian formatif maupun penilaian yang lainnya, rata-rata murid saya mendapatkan nilai yang rendah. Oh begitu Pak Wahyu. Jadi saat ini Pak Wahyu merasa murid-murid tidak fokus dan antusias saat pelajaran IPS tentang globalisasi, sehingga nilai mereka kurang baik. Begitu Pak Wahyu? Ya Bu Dwi, saya rasakan murid-murid itu kurang paham mengenai materi globalisasi yang begitu luas. Oke Pak Wahyu, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Pak Wahyu ingin mendapatkan apa dari bincang-bincang kita ini Pak? Saya sih bisa mendapatkan solusi dari bincang-bincang kita ini. Solusi supaya murid-murid di kelas saya itu bisa fokus dan antusias dalam pembelajaran IPS, terutama dalam materi globalisasi, sehingga nilai mereka bisa menjadi lebih baik lagi Bu. Baik. Berarti mencari solusi supaya murid fokus dan antusias pada pelajaran itu ya Pak ya? Ya Bu Dwi, supaya murid-murid saya itu paham materi saya. Saat saya mengajar, saya sudah menggunakan PowerPoint yang menjelaskan tentang globalisasi. Dan saya beri contoh-contohnya. Tapi saya lihat murid saya itu bosan dan tidak memperhatikan. Dan pada akhirnya itu saat penilaian, nilai mereka itu kurang memuaskan. Oh begitu ya. Baik. Menurut Pak Wahyu, anak-anak yang memahami fokus, antusias, dan memahami globalisasi itu yang seperti apa Pak? Bagaimana ya Bu? Kalau menurut saya, murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam diskusi kegiatan pembelajaran, yang memahami materi dengan jelas, misalnya tahu dari dampak globalisasi dan manfaat dari globalisasi sekarang ini. Oke, jadi begitu ya Pak ya. Kalau idealnya murid yang fokus, antusias, seperti itu yang dijelaskan Pak Wahyu. Iya sih, begitu idealnya Bu. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin levelnya itu 10. Terus anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias, dan tidak memahami materi di level 1,
Menurut Pak Wahyu, murid-murid di kelas Pak Wahyu itu berada di level berapa, Pak? Kalau menurut yang saya cermati, rata-rata mereka berada di level 5, Bu. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias, dan memahami materi globalisasi. Tapi ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias. Dan pada akhirnya ya tidak bisa memahami materi globalisasi. Ya kira-kira di level 5, Bu. Oh ya, oke. Menurut Pak Wahyu, murid-murid Pak Wahyu tadi berada di level 5 ya. Untuk memahami bisa fokus, antusias, dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan murid-murid Pak Wahyu itu nanti berada di level 10, Pak? Saya rasa mungkin bisa, Bu Dwi. Untuk memahami materi globalisasinya itu berada di level 10. Tapi untuk fokus dan antusias mungkin bisa dinaikkan ke level 8 dahulu. Baru kemudian nanti ke 10. Karena itu perlu proses. Ya. Baik, level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya. Menurut Pak Wahyu, apa sih yang bisa Pak Wahyu lakukan untuk membantu murid-murid Pak Wahyu di kelas 6 supaya berada di level itu dalam memahami materi, fokus, dan antusias, Pak? Itu yang membuat saya masih bingung mau apa ya, Bu Dwi. Karena apa? Saya sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai apa yang diinginkan oleh murid saya. Seperti yang saya pelajari waktu pendidikan guru penggerak ini. Wah, bagus sekali itu Pak idenya. Sekalian mengimplementasikan pendidikan guru penggerak. Coba bagaimana rencana aksinya Pak Wahyu? Saya bisa mulai di awal semester kemarin, Bu. Saya sudah melakukan asesmen diagnosis yang berupa kognitif dan kognitif gaya belajar. Saya sudah menganalisis ternyata di kelas saya itu murid-murid ada yang gaya belajarnya itu kinestetik, auditori, dan visual. Kebanyakan ya visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang globalisasi ini dengan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk, Bu Dwi. Wah, bagus banget itu Pak Wahyu. Lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini dalam materi globalisasi tadi, Pak? Bisa seperti ini, Bu, rencana aksi saya. Untuk diferensiasi konten dan proses, saya bisa menyiapkan bahan ajar, kemudian aktivitas yang berbeda-beda tentang globalisasi tadi sesuai gaya belajar murid. Misalnya yang kinestetik, saya siapkan beberapa kegiatan yaitu tentang poster dampak globalisasi sesuai langkah-langkahnya. Lalu untuk yang gaya belajar auditori, bisa saya siapkan lembar bacaan, kemudian wawancara mengenai globalisasi. Sedangkan yang gaya belajarnya visual, itu saya siapkan poster, video-video tentang globalisasi begitu. Setelah itu untuk penilaiannya saya menugaskan untuk siswa-siswa, murid-murid saya itu membuat dampak globalisasi dengan membuat sebuah video atau poster yang bisa kirim lewat status WA. Iya, menarik sekali itu Pak. Menurut Pak Wahyu, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini, Pak? Ukuran keberhasilan murid-murid saya itu bisa fokus, kemudian antusias memahami materi globalisasi dengan baik, Bu Dwi. Untuk penilaian juga tidak monoton,
dengan mengerjakan soal-soal, tapi membuat sebuah produk yang nantinya membuat anak-anak itu menjadi lebih kreatif. Wah, bagus itu Pak, rencananya sudah baik. Pak Wahyu, apakah menurut Pak Wahyu akan ada kendala untuk menerapkan rencana Pak Wahyu ini nanti? Bisa jadi ada kendala yang saya hadapi, terutama dalam memerlukan waktu Bu Dwi untuk menyiapkan media-media yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian saya juga membutuhkan teman guru untuk diwawancarai oleh anak-anak waktu kegiatan nanti. Ya, baik banget itu Pak Wahyu. Perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan, Pak? Wah, bisa membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari, Bu. Dari mempersiapkan bahan ajar, kemudian RPP, modul ajar, lembar kerja siswa, dan evaluasi. Kurang lebih ya 2 sampai 3 hari. Iya. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Wahyu untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan untuk diwawancarai tentang globalisasi tadi saat pelajaran, Pak? Saya bisa berkolaborasi dengan Pak Mika, yaitu guru kelas 5 saya. Jadi saya bisa berdiskusi, nanti menyiapkan dan menjadikan Pak Mika sebagai narasumber wawancara untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar auditory. Saya adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Wahyu? Tadi sudah ya, guru kelas 5 ya Pak ya? Yes, kelas 5, Bu. Baik, kira-kira kapan Pak Wahyu menerapkannya di kelas? Kalau dilihat jadwal pelajaran itu IPS itu di hari Jumat. Hari ini kan hari Senin, maka Jumat akan saya bisa terapkan. Baik Pak Wahyu, kita sudah berbincang-bincang apa yang Pak Wahyu dapatkan dalam bincang-bincang kita kali ini. Awalnya tadi saya kan merasa kebingungan ya Bu, untuk pembelajaran IPS materi globalisasi yang begitu luas di kelas saya. Murid-murid saya juga kurang fokus dan kurang antusias yang mengakibatkan nilai mereka itu menjadi kurang bagus. Tapi pada akhirnya setelah berbincang-bincang dengan Bu Dwi, saya mendapatkan solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar mereka, yaitu gaya belajar murid saya yang akan berkolaborasi dengan guru kelas 5 Pak Meka sesuai dengan tujuan pertama kita, yaitu berbincang-bincang sama Bu Dwi tadi. Ya, wah bagus itu Pak, sudah menemukan solusinya ya Pak Wahyu ya. Tetap semangat untuk selalu belajar ya Pak Wahyu. Ya Bu Dwi, alhamdulillah ini sudah lega. Saya sudah mulai semangat lagi. Terima kasih Bu Dwi sudah mau mengobrol dengan saya. Sama-sama Pak Wahyu. Kalau butuh bantuan, Pak Wahyu jangan lupa hubungi saya ya Pak. Setelah pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa cerita ke saya bagaimana keberhasilannya. Siap Bu Dwi. Saya bisa kembali ke kelas dahulu. Ini murid-murid sudah selesai jam pendidikan agama, Bu. Mari kita masuk ke kelas kita masing-masing. Ya, baik Pak Wahyu. Ya, sudah. Terima kasih.